ini momen yang bagus karena kita kan harus siap-siap karena beberapa bulan lagi, beberapa 3 bulan lagi kan kita udah masuk pasar bebas. Nah, kita mempersiapkan itu apa? Kita akan kalah nanti sama orang-orang luar. Nah, karena itu kita harus sekarang mempersiapkan diri kita, etos kerja kita harus ditingkatkan, ilmu kita dan network kita. Kita nggak bisa kerja sendiri sekarang. Nah, makanya kuliah itu kan hanya jembatan aja untuk mencapai kesuksesan. Tetapi yang menentukan kesuksesan itu diri kita sendiri. Itu dasarnya etos kerja yang harus tadi attitude, perubahan perilaku kita dari perilaku yang nyantai kita nyantai nggak akan makan dulu sama makan. Tapi kalau kita kerja keras untuk bisa sukses, insya Allah orang yang sukses sekarang baik di Indonesia maupun di dunia ya, itu bukan orang-orang kaya, itu orang-orang miskin semua. Tapi dia kerja keras, bersaing hidupnya menderita, jadi kita terpacu. Saya harus banyak, saya harus membela orang-orang kaum duafa, karena kita berada dalam kondisi duafa juga keluarga kita. Betapa kita repotnya hidup seperti ini, makanya harus banyak. Berarti kunci utama untuk membangun mahasiswa Islam yang teknokratis itu kuncinya adalah pada niatnya. Jadi kan ada doa, ada usaha, itu usaha action. Jadi doa itu yang menjadi ya, hanya itu dari barangkali kata ini. Nah, usaha itu apa? Belajar ilmunya, membangun silaturahmi. Nah, bergaul dengan orang sukses, melakukan usaha. Karena kalau kita bergaul, kita ingin jadi misalnya di bidang kuliner, kita harus dekati orang-orang yang sukses di bidang kuliner. Kita pelajari bagaimana sukses mereka. Itulah barangkali. Jadi kita harus membangun diri kita, bukan dibangun orang lain. Setelah Bapak mengisi acara kuliah umum ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang potensi-potensi mahasiswa SDI Muhammadiyah? Ya, kalau saya lihat mereka kooperatif ya, jadi tidak pasif. Ya, mereka banyak yang ingin diketahui, tapi ya tentu saja dari penceramahnya atau research personnya harus pandai nanti menggali mereka. Karena karakter orang kita kan diam kalau kita tidak diinikan. Tapi kalau kita pandai dosennya lah meningkatkan motivasi mereka untuk tidak malu bertanya. Kita berusaha saya merendahkan diri saya selevel dengan mereka supaya mereka tidak malu bertanya. Mahasiswa tingkat 1 dengan profesor kan ada gap yang terlalu besar, makanya kita harus turunkan supaya nanti berpreko anak saya atau adik saya mereka tidak bertanya apapun itu. Kan ada ketakutan mahasiswa yang ditanya salah, pertanyaannya konyol. Nah, kita lihat ini kan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak untuk perbincangan. Apakah dari Bapak ada rencana untuk kembali lagi memotivasi mahasiswa STI Muhammadiyah ke depan? Bagi saya kan, saya udah tua ya, udah di atas 70. Saya ingin mewakafkan umur saya, ilmu pengetahuan dan teknologi saya, pengalaman saya dan rezeki saya. Makanya saya mau jadi rektor UMB. Amin, ya, amin. Yang tidak punya apa-apa, hanya ada keinginan yang tidak pernah terwujud sejak 10 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Ramdan yang sangat luar biasa memotivasi anak-anak mahasiswa STI Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah teman-teman semuanya, mari kita lihat cut dulu. Teman semuanya, mari kita langsung wawancara kepada beberapa mahasiswa di STI Muhammadiyah tentang tanggapan kuliah umum menyongsong ya 2015. Teteh, bagaimana tanggapan Teteh setelah mengikuti kuliah umum menyongsong ya 2015 membangun mahasiswa yang sejujurnya ya sebenarnya dapat penjelasan lengkap mengenai MEA 2015
2015 itu baru pada saat acara ini. Soalnya waktu kemarin-kemarin cuma tahu aja informasi mengenai adanya MEA 2015. Jadi di luar ekspektasi, ternyata dapat banyak banget informasi ketika ikutan acara ini. Dan jujur aja dari acara ini juga jadi lebih bersemangat lagi. Soalnya karena MEA itu menyongsong di tahun 2015 dan kita juga harus bersaing dengan beberapa negara ASEAN, dan mahasiswa juga salah satu dari unsur-unsur yang nanti itu akan berpengaruh dengan MEA tersebut. Jadi kita juga harus ikut mensupport dan juga mendukung adanya MEA 2015. Bu mau minta tanggapannya tentang kuliah umum menyongsong MEA 2015 membangun mahasiswa teknopreneur. Menurut Ibu, kuliah umum ini seperti apa? Kemudian tanggapan mahasiswanya yang Ibu lihat seperti apa? Kalau menurut Ibu, pengadaan kuliah kan cukup baik ya. Jadi ada respon dari mahasiswanya, menuntut mahasiswanya aktif. Terus kita menjadi tahu kan, lebih berwawasan apa itu jiwa teknopreneur itu yang seperti apa gitu kan. Terus nanti kita harus menyiapkan mentalnya seperti apa gitu kan, kita udah tahu. Dan tadi juga kan diterangkan faktor-faktor yang berpengaruhnya apa aja. Nah itu harus kita kaji, kita siapkan. Jadi menyongsong tahun 2015 itu tidak hanya wacana saja, kita memang harus siapkan antara hard skill-nya, soft skill-nya harus seperti apa. Karena kan nanti juga yang namanya pencari kerja dari luar itu kan masuk ke pelosok-pelosok desa kita. Nah, tidak munafik nanti kalau misalkan kita wisata ke Ciwidey, ke Pangalengan, yang menjadi sopir kita bukan lagi orang Ciwidey atau orang Pangalengan, berarti bisa jadi keseluruhan orang-orang ASEAN. Nah, apakah kita siap menghadapi persaingan yang seperti itu? Nah, kita harus siapkan. Mental kita harus seperti apa? Skill kita harus seperti apa? Nah, mungkin itu yang harus menjadi PR besar dari hasil kuliah umum. Teman semuanya, tanggapan dari mahasiswa dan dosen yang ada di STI Muhammadiyah. Ya, itulah perbincangan kita pada kuliah umum yang bertemakan menyongsong MEA 2015 membangun mahasiswa yang berjiwa teknopreneur dengan Profesor Dr. Andes Insinyur Ramdon Bernakusuma serta beberapa pendapat dari teman-teman mahasiswa serta ibu dosen, dan Pipit Nurhalimah Rifki Muhammad Ihsan melapor